Beberapa tahun terakhir ini, dampak perubahan lingkungan hidup kita semakin parah dan semakin terlihat. Hampir setiap tahun, kita mengalami ada rekor terburuk baru. Selama 20 tahun terakhir, rekor terpanas kita selalu dikalahkan dari tahun ke tahun. Satu-satunya cara kita untuk membatasi panas dan anomali lingkungan ini adalah melalui perubahan secara kolektif. Tentu saja hal ini mempengaruhi tentang terumbu karang, padang lamun maupun ekosistem mangrove. Hal ini sangat berdampak pada terumbu karang, contohnya yaitu Susantela meninggalkan polip terumbu karang sehingga terjadilah bleaching. Dan lebih parahnya lagi, bleaching semakin masif dilakukan, di mana seluruh terumbu karang di seluruh dunia rata-rata mengalami keputihan atau bleaching yang mampu menggiring karang menuju sekaratnya. Ya, melalui pada Paris Agreement 2015, seluruh negara menyetujui bahwa emisi karbon kita kepada atmosfer bumi patut untuk dikurangi. Apakah kita harus menunggu dan membiarkan laut kita yang memiliki keanekaragaman tertinggi di dunia akan rusak dengan menunggu seluruh implementasi kebijakan Paris Agreement? Tentu tidak. Tentu saja tidak. Dan semua orang yang berada di negeri ini memiliki tanggung jawab untuk menjaga lautan Indonesia. Harus mencegahnya dari kehancuran karena lautan ini merupakan suatu warisan dari nenek moyang kita dan harus kita jaga. Apa yang akan kita ceritakan nantinya kepada anak-anak kita jika kita tidak memiliki lautan yang baik lagi? Apa yang akan kita jawab ketika dia bertanya, dulu waktu Bapak masih muda, apa yang dilakukan ketika lautan Indonesia ini belum hancur? Lalu, apakah Bapak hanya diam saja? Tentu kita tidak ingin merusak masa depan Indonesia dan masa depan generasi yang akan datang melalui apa yang kita lakukan sekarang. Kita harus mulai mengambil peran, tidak sebagai followers, tapi kita sebagai aktor untuk melandasi suatu perubahan besar mulai di lingkungan kita, utamanya dalam melestarikan laut Indonesia. Suatu kebiasaan baik itu dimulai dari hal yang kecil, mulai dari diri kita hingga meluas kepada keluarga, lalu diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain, hingga terjadilah suatu siklus kebaikan dalam melestarikan alam.